Kalau seandainya Hierophant tidak datang, dia tidak akan menyadari dia bersalah. Dan setelah merasa bersalah, aku rasa ada perasaan atau teringat atau baru menyadari there is emotion, there is love, ada sayang, ada care, peduli sama kamu. Dan kesannya itu kok bisa ya gua bikin gini ke elu, ha? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Terutama untuk Taurus. Hai Taurus. Tapi aku nggak bicara khusus untuk Taurus saja ya guys. Karena kan aku bilang hai guys, artinya untuk 12 bintang ya. Kalau tadi untuk Taurus saja aku akan bilang hai Taurus gitu. Ini hai guys, artinya untuk ke 12 zodiac sign. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia untuk bulan Juli 2024 for all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke. Ada seseorang yang ingin kasih kabarnya ke kamu guys. Bisa jadi kamu lagi mikirin dia atau bisa jadi kamu gak mikirin dia. Tapi yang pasti dia mau kasih kabar ke Izinkanlah guys, oke. Kamu tidak perlu memfokuskan wajah orang ini dan tidak perlu mencari-cari siapa dia kira-kira ya. Dan tidak perlu juga menyebutkan nama seseorang, santai saja guys. Kamu akan langsung tahu jika nanti yang bicara ini adalah orang yang kamu kenal atau tidak. Dan readingan ini untuk kamu atau bukan, oke? Oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya, yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. I love you katanya. Hey, hey, I love you, I love you. Oke. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, kita lihat dulu siapa dia nih guys. Apa yang mau dia kasih tahu ke kamu? Kenapa penting banget dia pengen kasih tahu? Mungkin dia nggak bisa sampaikan langsung, malu mungkin guys. Atau bisa jadi kamu menghindari dia, kamu blokir dia, atau dia emang yang memblokir kamu dan pengen nyampein sesuatu, malu guys, malu udah kadung diblokir gitu ya. Oke, mari kita segera lihat pesan yang perlu dia sampaikan ke kamu mengenai kabarnya ini ngapain di sini sih, nggak dipakai di guys. Hush, ini kartu klarifikasi. Kita mulai dari oracle dulu, satu kartu dari sini. Halo. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Kabar dia yang ngasih informasi untuk mereka yang sedang menonton video ini. Oke, sudah guys. Oke. Kita harus cepat-cepat sebelum dia berubah pikiran. Oke, guilt. Guilt ini guys kayak sate tapi pakai bumbu kacang. Oke. Bercanda. Guilt ini adalah perasaan bersalah ya. Don't let guilt get in the way of happiness. Berarti saat ini sedih karena ada yang diambil darinya karena perasaan bersalah ini. Dan apa yang diambil itu Ray? Happiness, kebahagiaan. Ini orang gak bisa senyum lagi guys karena perasaan bersalahnya ke kamu. Ini orang gak bisa ketawa lagi. Kalaupun dia ketawa gitu guys, kayak ketawa yang dipaksa-paksain, gak kayak ketawa aku nih. Kalau ketawa aku kan gitu ya guys. Oke, ketawa dia nih kayak begitu aja. Hari-harinya kayaknya suram gitu. Dan look at this hammer. Ini adalah simbol dari vonis bersalah. Jadi ini orang memang bersalah ke kamu karena kalau seandainya dia tidak bersalah, nggak mungkin dia punya perasaan bersalah ya. Perasaan bersalah ini dia sadari sendiri aku rasa guys. Kamu mungkin pernah bilang sama dia tentang betapa salahnya dia atau kesalahan dia itu seperti apa, tapi dia nggak peduli. Nah, di bulan Juli ini dia sudah menyadari kesalahannya dan itu yang membuat dia menjadi sedih guys. Oke, The King of Cups tadi datang dan kemudian ada Hierophant. Mungkin ini berkaitan dengan pernikahan karena Hierophant itu kartu pernikahan ya guys, atau kartu orang yang kolot, old fashion. Oke, jadi ketika dia sudah menyadari dirinya bersalah, baru dia itu karena pengaruh dari Hierophant. Kalau seandainya Hierophant tidak datang, dia tidak akan menyadari dia bersalah. Dan setelah merasa bersalah, aku rasa ada perasaan atau teringat atau baru menyadari there is emotion, there is love, ada sayang, ada care, peduli sama kamu. Dan kesannya itu kok bisa ya gua bikin gini ke elu, ha? Tapi guys, tidak disampaikan, aku rasa tidak disampaikan karena tidak melihat orang di sini figurnya. Oke, dan vonis ini kayak universe yang kasih.
mengetukkan vonis. Ini biasanya ada bau-bau Libra guys. Kalau ada pengadilan-pengadilan, ada vonis-vonis, ada palu-palu, itu biasanya Libra atau timbangan-timbangan Libra. Selain Libra tadi Hierophant, identik juga dengan Hermit guys, karena biasanya orang yang menyadari kesalahannya itu karena tiba-tiba jadi cerdas ya. Gak sebodoh yang dulu lagi. Oke. Yang jelas ini orang merasa bersalah. Karena kita lihat dulu kira-kira seperti apa keadaan dia dalam perasaan bersalah ini. 4. Oh ya, ini Libra guys. Ini Libra. Kalian lihat sendiri tadi bagaimana kartu ini di shuffle. Dan bukan kebetulan kartu Justice ini ada di bawah ya. Oke. Ayo kita lihat. Halo. Kalau pandil please bless this reading. Taurus lagi datang. Please bless this reading for all zodiac sign. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang saat ini ingin bicara kepada mereka yang sudah menonton video ini. Halo, apa kabarmu? Kenapa kamu pengen bicara? The World, ending of a cycle guys. The World ini berakhirnya sebuah situasi. Aku rasa situasi yang berakhir adalah ketika ini orang gak sadar tentang kesalahannya, gak merasa bersalah, merasa yang dia lakukan ke kamu itu wajar gitu. Dan itu sudah berakhir sejak datangnya kartu Justice. Itu kan pembayaran karma ya guys, kartu Justice itu. Atau pengadilan yang dilakukan oleh universe langsung ke orangnya tanpa perlu masuk ke ruang sidang, tanpa perlu berhadapan dengan hakim yang bentuknya manusia, tapi langsung berhadapan dengan hakim yang datangnya dari Tuhan. Kayak begitu guys. Seven of Wands, pemblokiran. Antara kamu yang blokir atau dia yang blokir. Ayo, siapa yang kalian blokir? Saling blokir kalian. Kamu yang blokir atau dia yang blokir? Oke guys, aku minum dulu sebentar. Lihat tumbler, keren ya tumblernya. Ada inisial R for Ray. Oke. The Seven of Wands biasanya adalah insecurity, pemblokiran karena ketakutan. Orang-orang yang memblokir itu hanya orang-orang yang lemah ya guys. Kalau seandainya nggak lemah nggak akan ngeblokir. Siapa yang ngeblokir debt collector guys? Hanya mereka yang tidak mampu bayar. Oke, kalau ada uangnya mah guys kita nggak bakal blokir. Misalnya ada telat pembayaran 7 hari gitu ya. Aduh gawat nih, hari ke-7 janji harus bayar. Setelah terlambat gitu tanggal H, dan kemudian H+7 saya janji akan bayar deh pak, kan begitu ya. Dan kemudian udah mulai diteror nih guys, cok. Kemudian diblokir dong debt collectornya. Kenapa? Karena uang belum ada. Kalau seandainya uang udah dipegang sejumlah yang diminta oleh debt collector, kita nggak akan blokir debt collector, ya nggak sih guys? Apaan sih lu? Sini lu masuk. Sini dulu masuk lu. Hati-hati lu kalau ngomong sama saya. Oh pasti berani gitu. Karena udah dipegang duitnya ya. Itu makanya simbol kelemahan adalah pemblokiran adalah tanda kelemahan ya. Dan ini orang berarti selain guilty, lemah. Karena terlihat pemblokiran di sini. Jadi kalau kamu ikut-ikutan memblokir dia, kalau kamu merasa dirimu lemah, silakan lanjutkan blokir guys ya. Karena biasanya orang yang benar itu tidak lemah guys. Oke. Bisa jadi sih ada kesalahan di dua belah pihak ya, bisa jadi. Kamu juga ngerasa bersalah, dia ngerasa bersalah. But there is blockage di sini dengan munculnya the Seven of Wands ya. The Six of Swords mau pergi nggak bisa pergi guys. Kayak mau melupakan kamu nggak bisa melupakan kamu. Kayak pengen melupakan ini semua, tidak usah mengingat-ingatnya lagi. Kok nggak bisa? Ya begitulah vonisnya Justice ini ya guys. Begitulah penghakiman dari universe ini. Lebih kejam dari penghakiman manusia guys ketika masuk ke masa-masa pengadilan ya. Hakim bisa bilang kamu dinyatakan bersalah, dihukum 20 tahun penjara. Akan jauh lebih kejam pengadilan dari universe mengenai kesalahan orang, dan itu berkaitan dengan karma. Menderita guys ya, menderita ya. Yang bikin menderita itu adalah tentang ketidakmampuan. Karena udah dinyatakan salah, lemah. Oke, dia tuh kayak berusaha untuk sudahlah ya, kita hadapi yang baru. Yang lalu-lalu biarlah berlalu. Aku memang mengaku bersalah padamu. Aku memang pernah berbuat salah padamu, tapi aku tidak akan mengingat-ingat itu lagi. Aku akan menghadapi masa depan yang lebih cerah dan mencoba untuk move on. Jebret, gagal guys, letoy gitu guys. Kayak titit letoy tiba-tiba gitu. Udah lagi ini-ininya gitu, tiba-tiba letoy ya. Itu mah lu, bukan gua. Oke. Mari kita lihat fokusnya The Eight of Swords ya. Jadi ini memang attachment, merasa terpenjara. Tidak, ini penjara non duniawi ya, atau energetically trap. Dia bisa kemana-mana guys. Dia saat ini bisa ke kutub utara, tapi kamu tetap terbayang-bayang.
Dia hari ini juga bisa masuk ke bawah guys. Misalnya dia kerja di tambang gitu ya, biar aku nggak ngingat kamu lagi, katanya. Maksudnya kamu adalah kamu yang sedang menonton video ini. Masuk dia ke bawah, nggak keluar lagi aku dari sini gitu. Ayo naik, teman-temannya udah bilang. Sebentar lagi tutup nih, jam kerja selesai. Nggak mau, aku mau di sini biar aku bisa melupakan dia. Tetap teringat sama kamu guys. Bayanganmu tetap ada terus. That's the Eight of Swords. Kejam ini memang guys, ngeri hukuman dari Justice ini ya. Dan dia tidak terlihat guys. Nggak kayak polisi memborgol, kemudian pengadilan yang akan memasukkan ke penjara, ngeluarin surat perintah penangkapan. Enggak. Ngeri. Death of Sword ya. Apa yang dia lakukan sama kamu emang? Ini baunya pernikahan sih guys, kayaknya ya. The Three of Pentacles is like mind my own business. Oke, mencoba untuk tidak memikir-mikirkan kamu, sibuk dengan urusannya. Aku rasa dia masih bekerja saat ini. Tapi ya gitu ya. Dan aku ngerasa kayak banyak komentar-komentar orang ke dia, dan itu menusuk ke hati guys, mengingatkan tentang kesalahannya ke kamu. Apapun yang dia lakukan, orang komentar, dan kemudian dia mengingat tentang kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi kayak banyak sekali ucapan-ucapan orang itu menusuk hatinya. Dan di masa guilt itu akan jauh lebih menyakitkan dibandingkan ketika dia masih belum menyadari kesalahannya. Bisa ya bayangkan kira-kira? Oke, karena The Three of Pentacles ini kayak banyak penghakiman orang, tapi dia mencoba untuk tidak mendengarkan, mencoba untuk mengabaikan, mencoba untuk tidak memikirkan. Tapi tetap dia tahu Sword nggak bisa, ini masuk ke awareness. Padahal sebenarnya gampang ini guys, gampang banget karena minor arcana ya. Minor arcana. Kecuali nanti di sini major arcana dan di sini major arcana, artinya dia masih dalam masa hukuman begitu. Tapi kalau nanti di sini minor juga, sebenarnya bisa. Aku bisa bantu, nggak bercanda. Biarlah dia menjalani dulu hukumannya ya nggak sih. The Ten of Swords. Oh my god, this is karmic ya guys. Apa yang dilakukan ini orang guys? Hancur-hancuran dia aku lihat. Diapain sama dia kamu? 1101 ada yang lihat itu guys? Enggak dong, karena kamu ngelihat opening video ya. Tapi aku barusan lihat 444 1101. Master number 3, master number 3. 111 itu master number 3, 444 master number 3. 4 kali 3 12, 2 tambah 1 3. Three of Pentacles. Hey, kok katanya berbau third party ya? Pengkhianatan yang melibatkan pihak ketiga. Tapi yang jelas The Ten of Swords ini orang udah kena karmanya ya guys. The Ten of Swords adalah kartu pembayaran karma. Ini kartu paling menyakitkan di deck tarot. Masih berlanjut. Jadi dari 1 sampai dengan 6 bulan terakhir ini orang udah hancur-hancuran hidupnya. Jadi kabar yang mau dia sampaikan ke kamu adalah I'm not okay. I'm not okay. Aku sedang tidak baik-baik saja. Berantakan, kacau balau. The Chariot. Oke, Major akan datang guys. Berarti kurang dari 6 bulan. The World tadi akan membawa dia ke situasi yang baru ya. Ke Chariot ini memang akan selalu moving on ke hal yang lebih baik dalam hidup kita. Oke. Memang manusia guys, even sesalah-salahnya pun tidak akan selamanya sampai dia habis-habisan gitu dihajar, enggak ya. Hukumannya akan dia terima, dan kemudian kalau dia sudah menjalani hukumannya, dia akan bisa entering new chapter in life ya. Aku rasa ini karma yang mau berakhir, dan pasti readingan ini kan semua semi Celtic dan Celtic sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi sebelum 2025 ini orang akan sudah bisa move on ya. Kita tidak akan mengklarifikasi kalau ini diklarifikasi move onnya gimana, apakah back to you ataukah akan melanjutkan hidupnya. Tapi aku rasa kayaknya back to you. Kayaknya melanjutkan hidupnya. Sorry, not back to you. Mari kita lihat bawahnya dulu ya. Queen of Swords. Defensif sekali ya, defensif sekali. Beberapa di antara kalian kayak berusaha cari tahu, reaching out begitu guys. What the fuck is going on with you? Kenapa kamu belakangan ini nggak kelihatan lagi di tempat nongkrong kita? Kenapa kamu nggak kelihatan lagi di acara kumpul keluarga? Kenapa kamu nggak hubungi anak kita? Kenapa kamu gitu ya, berkaitan dengan perceraian atau perpisahan mungkin? Kamu akan merasa dia ini defensif sekali dan close off sekali ya. Nomornya mungkin diganti, atau bisa jadi juga sosial medianya semua dihapus. Oke. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kadang-kadang kamu memikirkan ini orang guys, katanya. Kadang-kadang. Biasanya ketika kamu memikirkan dia itu sedang menikmati perasaan bersalahnya ya, dan itu berkaitan dengan penyesalan. Aku lihat di sini. Queen of Swords. Dia nggak pengen kamu tahu keadaan dia ini sebenarnya di 3D ya, di reality. Tapi energetically in soul level ini orang selalu melapor ke kamu, dan kamu tahu kalau dia lagi nggak baik-baik aja. You don't know how to help this person, and maybe you don't want to help this person. Ngapain? Nggak penting juga karena the world sudah datang ya. Artinya urusan diantara kalian berdua sudah selesai sih.
Oke, dan dia hanya ingin mengungkapkan tentang penyesalan ini. Beberapa mungkin sudah menyampaikan secara langsung di antara 1 sampai 6 bulan terakhir, karena ini posisi yang paling parahnya aku lihat guys, dengan munculnya The Ten of Swords. Beberapa menahan diri karena the center of the reading, the Seven of Wands, artinya kalau seandainya dia pun mau reaching out you, dia tuh gak punya akses ke kamu. Itu skenario pertama. Atau skenario kedua, emang dia memblokir kamu dan menahan dengan semampunya atau dengan semaksimal mungkin untuk tidak berurusan atau berbicara dengan kamu. But there is guilt, ada perasaan bersalah, penyesalan, dan not happy saat ini. Teringat tentang mistreatment, cara dia memperlakukan kamu yang salah di beberapa waktu sebelumnya. Bukan di 1-6 bulan terakhir ya guys, aku rasa ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Karena kayak ada masa dia itu gak menyadari kesalahannya. Itulah yang terlihat sebelum The World datang. Nah tadi kan The World di bottom of the deck itu masa merasa dia tidak bersalah sudah berakhir. Masa kamu akan merasa bersalah gitu, artinya dia merasa bersalah itu dimulai. Jadi penyiksaan ini sudah datang dari 6 bulan terakhir aku lihat ke dalam hidupnya, dengan kacau balaunya hidupnya. Tapi akan segera berakhir juga sebelum Desember 2024 berlalu. Karena The Chariot ini it's like, okay, it's time. Waktu hukuman kamu sudah habis. Continue your life. Mudah-mudahan kamu tidak akan create something bad like that again in your life. Dan ini tentang The World guys. Aku tidak ngerasa kayak akan ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dari masa lalu mungkin akan dia lakukan di masa depan bersama orang yang lain ya. But I'm sorry berarti. Yang pengen dia sampaikan ke kamu di sini mungkin tidak terungkapkan ya. Cancerian, Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia untuk bulan Juli 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.